Halo semuanya, welcome back ya di Wisdom and Invest. Dan seperti biasa, sebelum mulai saya akan disclaimer dulu bahwa nanti saham yang akan kita bahas di sini adalah saham-saham pilihan dari teman-teman dan hasil screening. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari pembahasan saham yang di sini itu adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Segala keputusan yang teman-teman buat dalam menonton video ini ya, itu merupakan tanggung jawab dari masing-masing. Jadi semoga video ini bisa membantu hasil tradingnya teman-teman. Saya akan mulai dulu dengan screen sharing. Jadi saya akan screen share. Kali ini saya bahasnya pakai laptop ya, supaya teman-teman bisa lihat saya prosesnya bagaimana dari saya screening sampai saya analisa. Nah, jadi screenernya yang di sini nanti akan saya tunjukkan itu adalah screener haki. Sebetulnya di WIN itu ada banyak screenernya. Misalnya teman-teman mau cari saham yang stokastiknya Golden Cross itu bisa, atau mau cari yang MACD-nya Golden Cross itu juga ada, atau cari yang net buy sell asing atau foreign flow-nya paling tinggi itu juga ada di WIN. Cuma hari ini yang akan saya tunjukkan ke teman-teman karena saking banyaknya ya saya nggak mungkin tunjukin semua. Jadi saya akan tunjukin si HKK ini. HKK ini cukup powerful karena dia tuh kayak bandarmologinya. Kalau chart WIN itu teknikal analisa, kalau HKK ini kayak bandarmologinya. Jadi sangat powerful ya. Teknikal analisa digabung dengan bandarmologi. HKK ini dia muncul di screener. Sorry, bukan screener maksudnya. Dia adanya di channel. Jadi kalau member yang udah berlangganan WIN, dia setiap per 30 menit dari pagi sampai sore, dia akan mengirimkan hasil screenernya. Teman-teman jadi bisa ngelihat ya hasil kira-kira saham-saham apa sih yang HKK-nya tuh lagi tinggi. Kalau ada yang masih belum ngerti HKK itu apa, bisa nonton ya di video yang kemarin. Kemarin-kemarin saya ada sering tuh jelasin tentang HKK. Kalau ada yang nggak ngerti cara baca screener ini, saya akan kilas balik sekilas. Jadi kalau yang di sebelah kiri itu, yang di sini ya, itu ada BCA itu nama sahamnya, lalu ada 149 itu dalam miliar, dan ini menunjukkan power HK-nya. Jadi berapa banyak sih yang HK gitu. Semakin tinggi, ini udah diurutin, jadi yang paling atas itu yang paling tinggi, paling bawah itu yang paling kecil. Dan kalau yang haki itu nggak ditunjukin di sini. Yang ditunjukin di scanner ini hanyalah yang HK-nya banyak. Angka 32950 itu adalah current price. Jadi bukan angka untuk belinya ya. Setiap screener yang disediakan oleh WIN itu bukanlah angka untuk membelinya. Jadi bukan angka buy-nya. Hati-hati, screener ini hanya untuk membantu kita memilih saham yang berpotensi. Untuk analisa untuk entry-nya, jadi kita mau entry di berapa, exit di berapa, itu tetap harus kita analisa lewat chart kembali. Yang paling kanan, ini ada minus 0,16, itu ROC-nya. ROC itu rate of change ya, jadi persentase perubahannya. Kalau biasanya teman-teman di online tradingnya atau di RTI, ROC-nya itu biasa dari harga kemarin atau harga closing. Tapi kalau yang di sini harganya dari harga opening. Jadi agak sedikit berbeda ya. Kalau misalnya openingnya gap up atau gap down tentu akan berbeda. Nah, jadi ini udah diurutkan dari atas ke bawah. Nanti kita akan bahas beberapa, tapi tentu nggak semua. Soalnya ini banyak banget, jadi waktunya nggak cukup ya. Kalau teman-teman merasa, aduh ini kok screenernya banyak banget, gimana milihnya? Nah, nanti lama-lama kalau misalnya teman-teman, apalagi setiap hari pakai, akan terbiasa dan tahu nih, kira-kira saham apa sih yang HKK-nya valid dan yang nggak valid. Kalau yang nggak valid itu kita bisa skip aja. Kenapa nggak valid? Teman-teman bisa cek di video yang khusus bahas HKK ya. Terus, ini ada daftarnya. Kita juga bisa pilih sesuai dengan profil resiko kita. Jadi misalnya kalau sahamnya yang nggak liquid kita bisa skip juga. Atau kalau misalnya saham-sahamnya kita nggak pernah dengar nih, kayak apa ya? Ini contoh aja, misalnya kayak Vici. Apa tuh Vici? Kita nggak tahu, STPC nggak tahu. Ya udah kita skip aja. Jadi tradingkanlah saham-saham yang memang kita udah
akrab di telinga ya, ini udah gampang didengar, yang terbiasa didengar, atau misalnya saham-saham yang memang lagi booming atau ngetren, kayak misalnya saham-saham bank-bank digital, atau misalnya saham-saham lagi tren apa nih? Oh, batubara harganya lagi naik. Nah, kita bisa pilih yang lagi saham-saham batubara misalnya. Itu contoh aja. Jadi itu salah satunya kita memilih saham-saham dari list yang begini panjang ya. Tapi kalau udah terbiasa sekali lihat chart sih, analisa satu chart itu cukuplah 2 menit, 1 menit itu udah bisa tuh. Ini daftar dari teman-teman. Jadi saya akan bahas requestan teman-teman dulu. Bagi yang mau request, jangan requestnya di YouTube ya. Jadi karena saya jarang baca komen di YouTube, pasti akan slow respon banget. Jangan lupa untuk gabung aja langsung di Telegramnya Wisdom and Invest. Itu grupnya gratis kok. Jadi teman-teman bisa join di sana. Dan setiap pagi atau setiap siang biasanya saya akan kasih teman-teman kesempatan untuk request dan satu orang satu nih. Terbatas ya untuk sementara 10 saham dulu supaya saya bisa ngejar karena waktunya terbatas ya. Ini cara requestnya gimana? Itu gampang banget. Jadi hasil screener udah ada, kita tinggal masuk ke Roombot. Ini untuk member. Tinggal diketikin aja /win ESA, nanti chartnya akan langsung keluar. Dan ini real time-nya, jadi kapanpun kita request, itu dia akan langsung keluar. Kita mau pakai time frame kecil, 5 menit, itu juga bisa. Tinggal ketikin aja /win ESA 5. Nanti akan keluar chart 5 menitnya. Ini setelah ESA, saya requestin dulu ya semuanya. Win, Wi-Fi, dan teman-teman bisa lihat ya betapa cepatnya chart itu keluar. Gampang banget. Wi-Fi, BABP, PMMP, lalu ada MLP, dan ada MLPL, ada BRIS, MTEK, dan ada TINS dan CEN. Oke. TINS dan CEN. Saya akan requestkan juga HKQ-nya ya, biar teman-teman bisa lihat HKQ-nya lagi bagus apa enggak nih. Wi-Fi, BABP, PMMP, MLP, MLPL, habis MTEK kalau nggak salah ya. BRIS, MTEK, BRIS, MTEK, TINS, dan CEN. Oke, kita lihat chart winnya dulu ya, karena bagaimanapun kita harus analisanya lebih baik berdasarkan technical analisa dulu. Jadi TA-nya dulu. Kalau udah oke, baru kita cek bandarmologinya. Lalu kalau searah, bagus, itu oke banget. Apalagi kalau misalnya kita bantu dengan cek foreign flow-nya. Kalau foreign flow-nya juga bagus, itu di screener yang lain ya, NBSA, Net Buy Sell Asing, itu juga ada. Teman-teman bisa cek chartnya juga. Kalau semuanya mendukung, sangat bagus sekali. Kita bahas pilihannya teman-teman dulu, yaitu ESA. Untuk ESA di sebelah sini, sebelah kiri sini, ini ada informasinya banyak ya, nama saham, ada sektoralnya, tanggal, dan ada time frame-nya. Jadi kalau misalnya 5 menit, di situ juga akan keluar 5 menit. Di sini ada OHLC, opening, high, low, dan close. ROC itu rate of change-nya. Dan ini ada ininya ya, total transaksi, jadi membantu banget teman-teman. Kalau misalnya ada yang bingung, ini sahamnya liquid atau enggak sih? Nah, ini lihatnya dari sini. TT itu total transaksinya, jadi harian. Kalau ATT itu average atau rata-rata total transaksi. Jadi selama 20 hari. Akan lebih baik kita cari yang saham-saham yang total average-nya, total average transaksinya itu yang cukup tinggi ya. Kira-kira sekitar 4-5 miliar lah sebisa mungkin. Atau misalnya yang tadinya tidak liquid, yang tadinya cuma 1 miliar transaksinya, lalu makin lama makin liquid.
Jadi kalau di volume, ini semakin lama semakin naik nih. Garis rata-ratanya ya, seperti di sini. Itu yang bagus. Oke, kita lanjut biar nggak lama-lama. Ini ada informasi MA200-nya. Ini garis MA200 yang titik-titik ini ya. Lalu ada support dan resistannya. Ini juga yang di sini. Ini sama ya. Sebelah sini dan sebelah sini. Ada trennya. Untuk trennya sih sebenarnya kalau bisa teman-teman punya pengetahuan basic tentang tren. Tren itu kan gampang ya. Cuma ada 3. Kalau misalnya dia kayak tangga yang naik ke atas, maka dia uptrend. Kalau dia kayak tangga yang ke bawah, maka dia downtrend. Kalau dia cuma bergeraknya begini, zigzag di tempat, atau kayak kotak ya, jadi sering banget kayak kotak, misalnya kayak di sini, itu adalah sideway. Nah, itu at least basicnya teman-teman sebaiknya sih pahami dulu. Kalau misalnya ada yang belum bisa, maka di sebelah sini itu bisa membantu seenggaknya. Oke. Kita lanjut. Untuk sektor yang di sebelah sini, ini ada zona ya, itu korelasinya ke chart satu lagi, chartnya si Wisdom and Invest juga, yaitu chart sektoral. Chart sektoral itu dia kayak, nanti deh kapan-kapan saya akan tunjukin. Sebelumnya di video yang lain saya pernah tunjukin sih. Untuk winline ini, garis winline ini yang ini ya, jadi dia ada warnanya, kalau biru itu yang bagus. Nih, yang di sini deket candle. Kalau misalnya warnanya ungu, itu kurang oke. Dan garis winline itu bisa membantu teman-teman juga. Dia bisa sebagai support dan resist. Jadi kalau misalnya dia mantul di garis winline, ini oke. Tuh. Jadi kita bisa buy on weakness sebetulnya. Untuk VWAP, ini volume weighted average price. Ini VWAP ya, atau harga rata-rata hari itu. Fungsinya apa? Fungsinya ini membantu banget untuk teman-teman, misalnya analisanya udah bagus nih. Kita udah lihat nih, oh dia lagi on support nih. Mau entry-nya di berapa ya? Jadi angka pastinya kita mau entry di berapa. Usahakan untuk entry di dekat area VWAP. Jadi ya kalau nggak kita bikin 3 antrian lah. Misalnya mau HK, jadi di atas VWAP itu boleh. Atau satu lagi di pas di VWAP-nya itu oke. Dan bikin 1 antrian lagi di bawah VWAP. Sehingga seenggaknya average kita itu nggak tinggi-tinggi banget. Kenapa? Karena kalau misalnya kita entry-nya di atas VWAP, jadi misalnya ini kan VWAP-nya 349. Kalau kita entry-nya di atas, maka ada kecenderungan kita belinya itu kemahalan. Kalau misalnya kita belinya di harga rata-ratanya, maka it's okay. Karena ada kecenderungan harga akan sering lewat di harga rata-ratanya itu. Dia akan kembali ke harga rata-ratanya di VWAP-nya itu. Jadi kalau lagi turun, pas teman-teman ngelihat nih, lagi lihat running trade dan harganya ternyata turun nih di bawah VWAP. Nah, itu sangat menarik banget. Teman-teman boleh buy on weakness ya. Itu salah satu tipsnya. Oke, cara baca chart win-nya, harapan saya sih mudah-mudahan teman-teman udah tahu, tapi ini saya akan bahas sekilas. Untuk ke belakangnya nanti saya nggak akan bahas lagi ya. Ini pixelnya yang bagus, hijau dua-duanya ya. Lalu momentumnya yang bagus itu sebetulnya biru Benhur semakin menanjak. Kalau dia udah jadi biru tua dan semakin menurun, artinya agak tidak oke ya. Jadi artinya pelemahan. Sebaliknya, kalau merahnya semakin mendalam, itu artinya pelemahan juga. Kalau dia berubah menjadi merah tua dan semakin mengecil, artinya ada perbaikan dari momentumnya. Itu yang oke. Jadi yang bagus adalah ketika menjadi merah tua dan semakin mengecil, atau ketika dia menjadi biru Benhur ini, atau biru BCA ya, bukan kode. Jadi ketika dia menjadi biru dan semakin menanjak. Oke, kita sekarang lihatnya. Cara mudahnya nih, sebenarnya analisanya gampang banget kalau saya nggak perlu jelasin satu-satu ya. Ini langsung kelihatan banget support resistnya karena udah dibuat langsung di-generate oleh botnya nih. Jadi langsung dari chart udah kelihatan. Di mana support? Ya udah di sini nih, garis-garis yang di sini ya, itu adalah support dan resist. Di garis win-nya itu juga bisa menjadi resist. Di sini juga ada berupa channel, ini namanya garis channel ya. Kalau dia naik itu bagus. Kalau sekarang kan si ESA ini dia channelnya lagi turun nih.
dia juga di bawah garis win line, jadi nggak begitu oke. Untuk saham-saham yang lagi di bawah garis win line, itu biasanya hanya untuk fast trading aja, jadi belilah ketika dia menyentuh support kuat ya. Contohnya kayak di sini, ini ada supportnya yaitu 320 dan dia mantul. Jadi happy cuan buat yang kemarin spekulatif nih di area sini nih, 320. Jualnya di mana? Jualnya ya boleh di resist. Resistnya yang mana? Ini nih. Ini ada angka resistnya. 359 itu tinggal bulletin ya, sesuai dengan fraksinya. Jadi 359 itu targetnya. Kemungkinan biasanya akan kejedot di situ. Atau di garis win. Garis winnya ini 370. Jadi bisa SOS di situ selama dia belum berhasil, selama dia masih di bawah garis win line. Kecuali kalau dia berhasil keluar nih, kalau dia breakout, lalu volumenya di atas rata-rata, dan HKK-nya juga bagus, nah itu tinggal di hold aja. Jadi gampang banget kan ya sebetulnya, yang perlu diperhatiin itu apa aja? Yang pertama, likuiditasnya, lalu VWAP-nya, dan support resistnya. Nah, support resistnya udah dibentuk tuh. Pixelnya sebetulnya nggak harus hijau-hijau sih. Kalau dia udah hijau satu juga udah bisa spekulatif buy. Momentumnya, selama dia nggak merah dan semakin mendalam, itu oke. Ya, jadi itu aja yang paling penting dari chart win ini yang harus dilihat tuh apa aja. Oke, untuk analisanya, jadi udah cukup jelas ya. Kalau mau entry di support nih karena sudah mantul, dia sekarang malah udah di resist nih. Jadi janganlah entry di resist ya, jangan terbalik. Kalau beli itu di support, jual itu di resist. Jangan belinya di resist, jualnya di support. Oke? Nah, lalu di manakah stop loss-nya? Untuk stop loss, teman-teman bisa pasang sekitar 1-2% di bawah support. Jadi kalau jebol support, apalagi closing-nya di bawah support ya, dan volumenya besar, itu udah sebaiknya out aja. Jadi kayak gini nih, ini supportnya. Jebol kan? Itu saatnya untuk exit. Jadi disiplin, jangan sampai terjebak dalam minus ya. Oke, jadi begitu aja. Untuk ESA-nya, ini hanya untuk fast trading, karena dia masih downtrend, kecuali dia udah berhasil naik ke atas garis win ya, baru dilirik lagi. Untuk next-nya, saya akan bahasnya lebih cepat, karena tadi udah saya jelaskan. Saya akan kasih tahu gimana caranya lihat dalam cepat nih analisanya. WiFi, kita lihat dia liquid, lalu kita lihat ini ya, yang pertama liquid. Untuk support dan resistnya, kita bisa lihat di bawah garis win line, ini ada kemungkinan kepentok. Tapi kalau dia bertahan, ini kepentok ya, karena ungunya di atas. Kalau ungunya di bawah, itu artinya close-nya di atas win line. Ini pixelnya masih kurang oke. Untuk volumenya, ini volumenya kayaknya, untuk volumenya ini oke, di atas rata-rata. Dan momentumnya ada, cuma karena dia kepentok nih, dia belum berhasil lewat ya, di resist win. Jadi harus pantau nih, dia besok mampu nggak breakout. Kalau dia mampu breakout, maka ada kemungkinan dia bisa testing resist yang di sini. Jadi untuk WiFi saat ini dia lagi di resist. Kalau bisa sih jangan dikejar. Kalaupun mau kejar, maka entry-lah di VWAP-nya. Ini jauh ya di atas VWAP ya. Closing-nya di 915. Closing 915 dan VWAP-nya itu sebetulnya di 888. Jadi lumayan jauh tuh. Kalau misalnya besok dia akan koreksi dulu, itu hal yang wajar. Jadi jangan kejar di atas ya, dia udah di dekat resist. Kalau mau entry di area support. Contoh kayak di sini nih. Lebih menarik kalau dia di support 800. Ini jauh nih. Jadi harus hitung ya risk reward. Risk-nya lebih besar daripada reward-nya, itu jangan dulu. Kita pantau lagi, kalau misalnya dia koreksi ke 800 maka oke. Atau kalau misalnya dia breakout dan 905 ini maka menjadi support, teman-teman bisa icip di 905. Lalu lihat lagi ya, VWAP-nya itu di berapa. Tadi WiFi-nya udah ya.
Kalau dia bertahan di 905, target selanjutnya dia akan ke resist yang di sini. Kira-kira itu sekitar 1050 atau bahkan bisa ke sini lagi nih. Tapi jangan muluk-muluk dulu, kita cari yang resist terdekat aja. Oke, next-nya setelah Wi-Fi, BABP. Saya akan analisa singkat lagi. Liquid nggak nih? Liquid. Terus kita lihat support resistnya ya. Pixelnya hijau 1 oke, cuma momentumnya melemah nih. Jadi kemungkinan di fast trade aja. Supportnya di 350, resistnya di 450. Ada juga resist garis win line 470. Jadi resistnya di 450 sampai 470 nih. Kemungkinan masih bisa naik. Ini sebenarnya bagus. Si BABP ini ya, dia mantul di support lalu bikin higher high. Kemungkinan masih bisa testing lagi 450-nya. Ketika di resist, karena dia belum ada momentum, boleh take profit dulu sebagian. Oh, tadi lupa ya cek hak-hakinya ya. Untuk Wi-Fi dan ESA, kita cek hak-hakinya. Wi-Fi dan ESA, hak-hakinya kayak apa? ESA hak-hakinya belum begitu menarik ya. Yang menarik ketika ada hijau-hijau seperti ini, artinya ada yang HK. Kalau merah-merah ini artinya ada yang haki. Terutama kalau misalnya di atas rata-rata itu paling oke. Rata-ratanya itu yang warna hitam. Jadi kalau ada yang HK di atas rata-rata itu menarik. Nih ya, jadinya dia tinggi begini. Tapi kalau ada merah-merah, itu artinya ada distribusi atau buangan. Itu tidak oke. Nah, jadi ESA ini belum ada yang HK banyak lagi. Jadi belum begitu menarik. Mungkin dia cuma mantul sampai ke resist aja nih. Di 370 dan 386. Untuk Wi-Fi-nya ini nggak valid ya. Ini tadi saya makanya lihat volumenya Wi-Fi juga kok kayaknya agak aneh gitu. Kenapa bisa nggak valid sih? Karena ada indikasi bahwa bandarnya itu cuma tukar-tukaran barang. Makanya HK-nya tuh kelihatannya gede banget. Karena jadi tukar-tukaran barang ya, dipasang sel lalu dimakan, pasang sel lalu dimakan. Jadi kantong kanan ke kantong kiri aja. Biasanya saham-saham repo itu ada yang kayak begini. Bisa naik nggak? Bisa. Makanya saya katakan bahwa kita utamakan teknikalnya dulu. Kalau teknikalnya bagus, bandar biologi yang mendukung, maka kita bisa ya, sangat bagus banget. Kalau misalnya salah satu caranya lain, misalnya ada screenernya banyak nih, terus kita cek win-nya bagus, teknikalnya bagus, tapi hak-haknya nggak menarik nih, nggak valid, kita bisa skip. Ya, jadi salah satu kita men-screening atau memilih saham-saham dengan cara seperti itu. Jadi kita cari yang benar-benar searah, hak-haknya valid dan technical win-nya, technical analisanya itu bagus, chart win-nya bagus. Jadi Wi-Fi ini dia tidak valid hak-haknya. Untuk BABP ini kayaknya sih valid ya. Kayaknya sih valid. Ini juga bank digital, jadi moga-moga sih masih oke nih. Ini waktu naik dia hijau-hijau, waktu turun dia begini. Nah ini jadi moga-moga masih oke. Kita lihat aja, mampu nggak dia breakout dari resist 450. Kalau misalnya breakout, volumenya bagus, teman-teman masih selalu ada kesempatan untuk ikutan ya. Kalau misalnya dia koreksi ke support 350 itu lebih baik lagi. Teman-teman bisa buy on weakness, spekulatif. Jadi resikonya lebih kecil kalau belinya di support. Kalau jebol dari 350 maka exit. Kita tadi BABP, oke udah ya. PMMP, chart win-nya belum. Kita cek sekarang PMMP. Liquid nggak nih? Oke, liquid. Terus kita lihat supportnya jauh ya. Supportnya di sebelah sini, 458. Ini belum berhasil melewati garis win line. Hari ini dia PHP nih. Dia naik ke atas garis win, terus closingnya di bawah, jadi merah. Ini belum oke, jadi kemungkinan dia masih bisa ke bawah lagi nih. Bisa testing, di sini juga ada support lagi sih. Di sini ada support ya. Di 500.
bagi yang tertarik PMMP, maka nanti lihat dulu dia mantulnya di mana. Jadi tunggu pantul, baru kita spekulatif. Jangan nangkepin yang lagi jatuh begini ya. Akan lebih baik kalau misalnya nanti di 458 ada pantulan, nah kayak gini nih, mantul ya, kita bisa spekulatif. Tapi kalau sekarang nih artinya dia masih gagal nih lewat ini. Ini menjadi resist. Resistnya di 539, 540 lah ya. Ini resist, ini support. Jadi entry lah di support. Pixelnya baru hijau 1, momentumnya merah. Jadi belum oke. PMMP, kita cek HKQ-nya. HKQ-nya PMMP ini merah sih, tapi rata-ratanya sih masih bagus ya. Jadi mungkin ini volatil banget, makanya kita nggak pernah sarankan untuk entry di atas. Entry aja pas di bawah ya, spekulatif buy. Setelah PMMP, MMLP. Oke, dari sini kita lihat dia liquid, supportnya di 600, resistnya di winline ya, yaitu ini winline-nya 692. Tinggal bulutin aja ya, sesuai dengan fraksi. Untuk momentumnya, pixelnya dulu, hanya hijau 1. Momentumnya dia warna merah tua. Jadi cukup menarik. Yang penting belinya di support. Ingat ya, ini supportnya, ini resistnya, gampang banget, langsung kelihatan. Buy on support, sell on resist. Kita lihat MMLP. HKQ-nya belum menarik banget. Akan menarik kalau dia seperti ini ya. Ada hijau-hijau yang tinggi-tinggi di atas rata-rata. Ini belum bagaimana banget, jadi kemungkinan dia akan sideways. Ini juga memang lagi sideways sih. Sini kemungkinan sideway-nya, atau sideway-nya bisa juga bikin triangle. Kayak gini ya. Jadi kalau ada yang entry di bawah, mungkin nanti begitu di resist ini, bisa SOS dulu, bow lagi, bow, atau buy on weakness, di supportnya ya, 600. Next, setelah MMLP, MLPL, hari ini luar biasa naiknya. Nah, MLPL, ini kelihatan langsung ya, likuiditasnya oke, cek. Dan supportnya di mana nih? Supportnya di sebelah sini ya, ada 364 dan 380. Nah, jadi oke banget kan? Buy on support, sell on resist, jualnya di resist. Jangan beli di resist, jualnya di support. Jadi ketika dia ke support, kita bisa spekulatif buy. Nah, resistnya di mana? Ini udah di resist ya, dia ada garis win line. Pasti win line-nya nih, 503 garis win line-nya. Resist selanjutnya ini ada resist downtrend 538, pixelnya baru hijau 1, udah cukup menarik sebetulnya. Ini jadi merah, nah, karena dia masih dalam downtrend line, bisa SOS dulu ya, atau jual aja sebagian. Jadi kalau di dekat resist kita jual sebagian, sisanya kalau dia breakout maka kita nggak kehilangan barang. Kita bisa pantau lagi di resist yang ini, 670. Kalau dia nggak bisa breakout, maka teman-teman udah mengamankan separuh cuannya. Seperti itu. Kita lanjut, cepat kan? Kalau misalnya udah ada chartnya, ini cepat banget. MLPL. Kita next ke MLPL. Sebetulnya HKQ-nya ini menarik nih. Karena ada di atas rata-rata HKQ-nya. Kita lihat dulu apakah dia bisa breakout. Kalau bisa breakout, targetnya ke 670. Ini kalau belum bisa breakout, maka artinya dia gerakannya begini nih. Kan channel downtrend-nya naik ke pentok turun. Naik ke pentok turun. Nah, jadi kayak tangga ke bawah. Itu sebabnya kita SOS-nya di resist sebelah sini. Next, setelah MLPL kita bahas BRIS-nya. Untuk BRIS-nya dia masih di bawah ini ya, garis win ya. Jadi masih downtrend, masih kurang oke. Pixelnya memang 1, spekulatif buy, momentumnya membaik. Dia juga pas di support, tuh kan, buy on support kan. Always good buy on support, jangan beli di resist. 201 supportnya.
Dan sekarang dia lagi akan berjuang 2010, sorry ini ya. 2010 itu supportnya. Resistnya ada di MA 200, ini MA 200 nih. Angkanya itu ada di sebelah kanan. Yang warna hitam ya, kalau warna hijau itu warna candle, kalau warna ungu itu warna garis winline. 2260 ada resist, 2270 juga ada resist, garis winline-nya 2300 itu juga resist. Jadi yang udah spekulatif di bawah, misalnya ada yang entry nih di 2010, di sini resistnya dipantau ya, jual sebagian boleh. Jadi sisanya kalau dia breakout maka bisa pantau di resist selanjutnya 2510. Aku ketikin deh. Tadi kayaknya mungkin teman-teman ada yang nggak begitu jelas ya. Support 2010, 2010, resist tadi 2260, 2270, 2300, juga 2510. Oke, next-nya setelah breeze kita cek HKQ-nya breeze, bagus Kak. Nah, HKQ-nya belum ada yang ini ya, belum ada yang oke banget. Yang oke tuh kayak gini tuh, makanya dia naik. Kita lanjut ke MTEK. MTEK menarik. Nih, supportnya di mana? Nah, ini kan gampang ya, udah kelihatan ada support resist di sebelah sini. Jadi teman-teman nggak bingung. Supportnya tadi mantul di sini, bukan tadi, maksudnya kemarin. Dia mantul di 1835, buy on support, always is the best. Di sini juga ada resist, sekarang jadi support ya. Supportnya 20, 20. Resistnya di mana? Ini sekarang ini jadi supportnya 2020. Resistnya di sini, dia lagi pas di resist. Ada resist garis win di 2200. Next ada 2220, itu resist juga. Hari ini naik, tapi volumenya di bawah rata-rata ya. Jadi wait and see, bagi yang mau entry. Kalau yang mau entry bisa sih, ya pakai cara ini ya, entry-nya di VWAP. Jangan lupakan itu. Jadi kalau dia VWAP-nya misalnya ini berapa? 2115, closing-nya 2200. Jadi jauh di atas VWAP. Kalau bisa sih jangan dikejar ya. Besok kalau misalnya mau entry maka pantau dulu VWAP-nya di berapa. Entry kalau bisa di bawah VWAP. Sini ada support juga nih. Tadi 2020 kan kejauhan ya. Di atas ini ada support 2100 dan 2150. Nah, jadi teman-teman bisa pantau di situ. Buy on support. Resistnya tetap ya. Ini kalau besok dia turun maka ini akan menjadi resistnya, yaitu garis winline 2200. Pixelnya gimana? Masih oke, ini juga oke. Jadi menarik. Yang penting jangan entry di atas. Untuk next-nya, target selanjutnya. Kalau misalnya besok naik lagi nih, bisa ke sini nih. Ini ada resist juga, yaitu 2340. Resist 2340 dan ini 2390. Kita intip yo kakinya ya. MTK. Dari HKQ-nya kelihatan ya, ketika dia bikin double top, di sini juga terus menurun. Jadi enak banget kalau kita menggunakan chart ini. Kita nggak akan terpom-pom oleh siapapun. Jadi kalau ada yang bilang beli, buy. Kita harus tahu ya, entry-nya di mana. Mungkin saham ini ada story, bagus, tapi kalau kita entry-nya salah, maka portonya jadi salah juga. Ini buy on support, ini mulai ada sih hijau-hijau ya. Jadi memang cukup menarik, tapi yang penting jangan kejar atas. Kalau tunggu aja dia koreksi. Kalau bisa koreksi ke 2020, maka teman-teman spekulatif. MTEK. Setelah MTEK ada TINS dan CHEN. TINS, tentu liquid. Pixelnya 1, ini warna merah tua, jadi spekulatif ya. Tinggal cari supportnya. Supportnya di berapa? Ini langsung kelihatan ya, ada garisnya, yaitu 1400.
Resistnya di mana? Langsung kelihatan ya. Di sini ada garis 1495. 1495 ini resist, juga ada resist downtrend 1515. Atasnya ada lagi resist 1575. Dan ya, itu ya support resistnya. Dia masih di bawah garis win. Jadi fast trading aja atau buy di support, sell di resist ya. Next resistnya tadi udah ya 1575. Oke, kita cek kakinya untuk TINS. Kakinya belum ada yang serius. Kalau yang serius yang kayak gini, tinggi-tinggi ya, di atas rata-rata, ini belum serius banget. Kalau nggak salah, harga komoditasnya juga nggak begitu mendukung. Kemarin sempat minusnya lumayan dalam. Selanjutnya, kita cek Chen. Tuh, mantul lagi kan di support. Nah, di sini ada sinyal exit-nya, di sini ada sinyal entry-nya, membantu banget. Sini ada support 302 dan dia mantul ya. Pixelnya memang masih merah-merah. Momentumnya juga masih melemah, jadi hanya untuk fast trading aja. Kalaupun dia naik, harus pantau nih. Ini resistnya 354. Jadi kalau udah ada yang spekulatif di support, buy on support, maka di resist 354 itu boleh jual sebagian. Di garis win line ini maka menjadi resist juga, yaitu 37 berapa nih? 373, 372. Di situ ya. Itu resistnya. Silakan SOS di area sana. Nanti buy lagi atau buy on weakness lagi di area support. Cut loss kalau dia jebol 302. Kakinya untuk Chen masih belum ada yang serius ya. Belum ada yang di atas rata-rata. Nah, ini kayak ini kan di atas rata-rata, tapi besoknya buangannya gede banget nih. Shooting star, terus buangannya gede banget. Jadi membantu banget si HKK ini. Kelihatan ya, dia lagi akumulasi atau distribusi. Oke, next. Oke, wait. Oke, kita lanjut. Next. Tadi sampainya teman-teman udah semua ya, udah kita bahas. Jadi sekarang kita akan bahas saham-saham yang hasil screener. Kita akan intip nih, HKK-nya bagus nggak? Ada BCA, Care ini dan Boga setahu saya nggak valid, jadi akan saya skip. BCA, BBYB, kita cek HKK-nya ya. BCA, BBYB, lalu ada apa nih? Ada Friend, Bull, setahu saya juga nggak valid, jadi saya akan skip. Lalu ada Pegas. Kita cek Friend. Pegas. Dan MPPA, Agro, tadi MPPA. Coba kita cek. MPPA. Kita cek agronya. Oke, mulai ya dari BCA. Kelihatan ya, cakep ya. Jadi HKK itu sangat membantu. Di sini juga harganya naik. Support di mana? Ini langsung kelihatan ya, supportnya di mana? Garis win menjadi support. Sekaligus ada support channel di 32.000. Resistnya di sebelah sini. 33.100 dan 33.800. Itu resistnya dan supportnya. Kalau dia sampai jebol dari garis win, maka exit ya. Jadi pasang trailing stop aja. Kalau teman-teman ada yang entry di bawah, atau entry waktu di support sebelah sini, itu silakan pasang trailing stop. Kalau dia jebol dari garis win, jadinya kurang menarik lagi. Oke. Next-nya BBYB, ini menarik ya. Nah, jadi kelihatan yang serius dan nggak serius. Dia pas lagi di resist sih, tapi mudah-mudahan
Dia besok bisa testing ini nih, 1965. Lanjut friend. Friend hari ini ada hak kakinya lumayan. Di sini ada resist ya. Karena dia masih di bawah garis win. Ini jadi harus dipantau. Dia akan kepentok atau breakout nih. Ini resistnya 137. Supportnya lumayan jauh. Jadi buat yang mau entry, kalau bisa sih jangan dulu. Kalaupun mau dikejar, maka entry-nya di VWAP. Untuk VWAP-nya itu lihatnya di chart win ya, di hak kaki ini tidak ada. Jadi supportnya saat ini supportnya 114, resistnya di 137. Kalau dia breakout, closing di atas ya, jangan closingnya ke bawah lagi, jadi jelek. Kalau closing di atas, ini menarik banget. Jadinya kebalik nih, 137-nya akan menjadi support. Itu teman-teman boleh spekulatif buy di 137-nya. Lanjut Pegas. Pegas ini cukup menarik, ada hak kakinya. Tapi lihat nih, di sini juga ada hak kaki yang tinggi. Tapi dia kepentok resist ya. Jadi di sini teman-teman pantau resistnya. Dia closingnya pas di resist juga nih, 1055. Next ada resist 1085. Moga-moga sih bisa ke 1085. Kalau sampai breakout ini cakep banget. Ini ada pola ini ya. Moga-moga kalau breakout closing di atas berarti dia akan ke 1145. Tapi kalau dia nggak bisa breakout, maka teman-teman SOS. Jual dulu. Kalau mau di hold paling nggak sebagian. Jualnya sebagian gitu. Next, MPPA. MPPA sebenarnya sih hak kakinya menarik ya, tapi harganya masih turun. Dan di sini kemarin ada double top nih. Jadi mungkin ini udah kelar. Bisa spekulatif di area support. Ini menjadi supportnya 665. Harus pantau dulu ya. Dia bisa breakout nggak nih dari downtrendnya? Ini ada downtrend channel. Kalau dia nggak bisa breakout, maka di 898 ini harus SOS. Atau di 995 ini SOS. Kalau ada yang entry sini. Kalau misalnya sampai dia turun lagi, maka bisa buy on weakness. Support 665. Next, untuk agro, hak-hakinya sih hijau, tapi nggak begitu wah ya. Wah itu maksud saya adalah di atas rata-rata. Jadi kayak gini. Kayak di sini. Kalau ini masih pas lah di rata-rata. Breakout dari garis win, jadi cukup menarik. Tapi ada resist di sebelah sini, 2430. Jadi kita lihat dulu apakah dia mampu breakout. Kalau dia di sini nggak bisa breakout atau dia bikin shooting star, maka SOS dulu ya. Kalau breakout, closing high lagi, maka potensinya bisa ke sini nih. Dia bisa balik lagi ke sini. 29-20. Kalau nggak salah agro juga ada red issue ya. Ada corporate action, jadi dipantau. Harusnya sih hasilnya bagus. Agro ini mau jadi bank digital kalau nggak salah. Jadi oke banget. Next, setelah agro kita cek lagi. Ada Bevin, MEDC. Kita cek Bevin. Bevin cukup menarik sebetulnya. Dia kena resist ya. Nah, ini makanya saya bilang kenapa garis win line itu menjadi resist. Contohnya kayak di sini nih. Dia kejedot garis win, turun lagi. Kejedot garis win, turun lagi. Jadi di sini kita harus lihat dulu. Jangan belinya di pas-pas di resist ya. Ingat ya, belinya itu di support. Kalau misalnya dia balik ke support, ini ada support 1015, yang mau spekulatif silakan. Kalau dia turun lagi ke bawah 1015, berarti kemungkinan dia akan kembali ke support 915. 915 ya, support. Jadi supportnya ada 1015 dan 915. Resistnya ini kalau breakout, maka ada peluang dia akan testing resist yang kemarin, 1200 sampai 1230. Oke. MEDC hari ini gede banget dan tentu ada yang mendengar ya isu-isu siapa nih yang beli gitu, makanya ramai banget. Ini hak kakinya cukup tinggi sih.
Tapi supportnya sekarang jadi di sini. Yang tadinya resist, dia menjadi support. Yaitu di 464, resistnya ada di 555. Jadi kalau misalnya dia koreksi, boleh ya, buy on weakness. Sebuah saham yang breakout, dia belum tentu langsung uptrend, jadi nggak langsung cus gitu. Bisa sih ada, tapi nggak selalu seperti itu. Bisa aja dia sideways dulu. Nah, jadi untuk jaga-jaga, makanya kita atur pakai money management. Money management itu artinya jangan beli banyak-banyak ya, dicicil. Oke, selanjutnya nih karena waktunya terbatas, teman-teman bisa cek sendiri masing-masing. Ini silakan ya dilihat contekannya, ada SMRA, BNBA, MNCN. Kios ini kayaknya nggak valid sih. Ada JPFA, BMRI, BMTR, SMGR, Keras, BGTG, Zinc, dan selanjutnya. Banyak. Dipilih aja kira-kira saham-sahamnya yang sesuai dengan profil risiko. Dan analisa tetap ya, kembali ke chartnya masing-masing. Jadi jangan hanya karena dia masuk screener, HKQ dianggapnya bagus, langsung HK. No, jangan seperti itu. Tetap analisa, entry-nya di support, jualnya di resist. Semoga bermanfaat dan ini saya siap. Oke. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman dan semoga kita bisa sering-sering adakan lagi seperti ini. Sampai jumpa di lain hari. Bye.